Baik, selamat sore saudara mahasiswa. Kita ketemu lagi dalam pertemuan yang keempat untuk mata kuliah perundang-undangan dan kebijakan di bidang peternakan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hal-hal yang terkait dengan bab 4 yang sudah saya kirimkan, dan kemarin saya masih mengulangi untuk mengirimkan kembali materinya, dan saya berharap saudara sudah mulai membacanya, dan kita sudah mempelajarinya di bagian bab 4 itu sudah sampai di pasal yang ke-18 minggu yang lalu. Dan pada sore hari ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan pasal 19 dan sampai dengan selesai. Nah, di pasal 19 ini masih lanjutan dengan materi minggu yang lalu tentang ternak yang dibudidaya atau hewan yang dibudidaya. Itu adalah setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternak. Jadi tidak bisa kita membudidaya ternak kemudian kita tidak mencukupkan akan kebutuhan, terutama pakan dan kebutuhan akan kesehatan dari ternak yang kita sudah budidaya. Kemudian di bagian yang lain, di pasal 20, pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi antar instansi atau departemen. Di mata kuliah yang lain kita belajar tentang integrated farming system atau sistem pertanian terpadu, di mana ada keterkaitan antara beberapa komoditas di bidang peternakan, tapi juga ada lintas sektor dengan pertanian. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, peternakan tidak bisa berdiri sendiri. Dia juga harus terkait dengan bidang pertanian yang menyediakan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pakan ternak. Kemudian di pasal yang lain kita belajar juga tentang bagaimana Menteri menetapkan batas tertinggi kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan biologis pada pakan dan atau bahan pakan. Jadi terutama untuk bahan pakan yang dihasilkan dari pabrik, itu dianalisis kandungan bahan yang dianggap aman untuk ternak dan juga aman bagi konsumen pada waktu mengkonsumsi produk-produk dari ternak, di mana ternak ini dapat dibudidaya dengan menggunakan bahan-bahan pakan yang tidak harus tercemar baik secara fisik, kimia maupun secara biologis. Lalu di pasal 22, setiap orang yang memproduksi pakan atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha. Jadi siapapun dia, kalau dia memproduksi bahan pakan dalam bentuk olahan, itu harus mendapatkan izin usaha. Nah, siapa yang akan memberikan izin usaha itu adalah pejabat yang ada di daerah. Kalau di tingkat provinsi tentu gubernur atau bupati, wali kota, yang sekaligus memberikan kewenangan kepada instansi yang menjalankan fungsinya di bidang peternakan, misalnya Dinas Pertanian dan Peternakan. Dan surat izin ini akan dikeluarkan jika betul-betul memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ayat yang kedua, pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Jadi pembuatan pakan itu harus betul-betul bahan baku yang baik, ya, tidak tidak tercemar, kemudian tidak tengik, tapi harus betul-betul bahan pakan yang berkualitas, sehingga pakan yang nanti akan dihasilkan juga adalah pakan yang bermutu, sehingga pada akhirnya pakan yang akan dikonsumsi oleh ternak itu betul-betul menghasilkan ternak-ternak yang terbaik, ya. Kemudian yang berikut, pakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Minggu yang lalu saya sempat menyebut beberapa perusahaan peternakan yang menghasilkan pakan, misalnya PT Wonokoyo, PT Charlie Pokpan, PT Confit Indonesia. Ini adalah pabrik-pabrik atau industri yang sudah lama menjalankan
fungsinya untuk menghasilkan pakan-pakan komersial dan mereka sudah memberikan label ya, misalnya label yang ada di karung-karung atau di kemasan-kemasan itu kita bisa lihat ya. Dan label yang paling penting yang harus kita lihat kalau kita beli pakan itu adalah di bagian bungkus dari karung itu ada label yang menjelaskan tentang kandungan gizi, misalnya protein 21% untuk PAR-S atau BR1 ya. PAR-S itu untuk pakan komersial untuk ayam layer, sedangkan B1 itu BR1 itu untuk pakan broiler. BR1 artinya masa DOC sampai dengan menjelang dia akan masa pertumbuhan, sedangkan B2 itu pada waktu dia menjelang akan dipanen. Nah, setiap orang dilarang mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi. Kemudian juga dilarang menggunakan dan atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, atau tulang. Juga dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu atau antibiotik imbuhan pakan. Itu termuat di dalam pasal 22. Lalu pasal 23, setiap pakan dan atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau dikeluarkan dari dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan perundang-undangan di dalam karantina. Itu sudah jelas ya. Lalu yang berikut di pasal 24, alat dan mesin peternakan. Bahwa setiap kegiatan peternakan itu selalu dilengkapi dengan alat-alat dan mesin-mesin. Misalnya di pabrik itu ada alat dan mesin, di kandang itu ada alat-alat dan mesin-mesin ya, yang dipakai untuk menunjang kegiatan produksi. Alat atau mesin ini di bidang peternakan itu biasa disingkat dengan ALSIN ya. Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan atau dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia itu adalah alat dan mesin yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Kemudian di pasal 25, setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan alat dan mesin peternakan dari luar negeri untuk diedarkan wajib menyediakan suku cadang. Nah ini ya, jadi misalnya hand traktor mini ya, untuk dipakai untuk pengolahan lahan dalam rangka penanam hijauan makanan ternak, atau misalnya industri pakan ya, mesin-mesin pencampur, mesin penggiling ya, kemudian banyak lagi alat dan mesin yang lain yang dibutuhkan itu harus punya suku cadang ya, suku cadang. Kemudian di pasal 27, budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan ya. Jadi hewan yang sudah dibudidaya, tujuan utamanya adalah menghasilkan produk-produk utama. Kalau ternak itu tujuannya untuk menghasilkan susu berarti ternak perah. Kalau ternak itu menghasilkan daging berarti ternak potong. Kalau ternak itu menghasilkan telur berarti ternak diarahkan untuk menghasilkan telur sesuai dengan tujuan budidaya. Kemudian di pasal yang lain, pasal 29, budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Jadi tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, tapi oleh mereka yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kenapa ditunjuk? Karena akan ada izin usaha kalau kita mengembangkan peternakan yang maju, peternakan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin. Maka yang menjalankan hanya mereka yang memiliki profesi sebagai peternak atau perusahaan peternakan serta pihak-pihak lain yang dianggap penting untuk menjalankan fungsinya di bidang peternakan. Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi biasanya ada aturan untuk mendirikan bangunan kandang itu jaraknya dengan kandang yang lain, jarak kandang dengan gudang, jarak kandang dengan perumahan, jarak kandang dengan pemukiman itu diatur lebih lanjut oleh peraturan dari menteri ya, dari menteri. Pasal 30, budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan atau warga negara Indonesia baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian di pasal 31, peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan. Kemudian kemitraan usaha terutama antar ternak ya,
antara peternak dan perusahaan peternakan, antara peternak dan perusahaan yang lain, antara perusahaan peternakan dengan pemerintah. Jadi ini ada semacam kerjasama saling menguntungkan, ya. Kenapa? Karena memang kalau kita belajar tentang agribisnis, peternakan, maka budidaya itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia juga terkait dengan industri hulu dan industri hilir. Industri hulu penyedia sarana prasarana, sedangkan industri hilir penyedia dana untuk pengolahan sampai kepada pemasaran. Kemudian di bagian yang lain, kalau kita lihat bagian kelima, pasal 34, panen, pasca panen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan. Dikatakan peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi. Jadi tidak bisa dipanen secara serampangan, tetapi harus mengikuti standar operasional baku, ya. Jadi panen misalnya harus sesuai dengan umur, ya. Kemudian mutu produk yang akan dipanen sudah memang betul-betul siap untuk dipanen. Lalu pada waktu penanganan panen itu, atau disebut dengan pasca panen, harus melakukan penanganan secara baik sehingga tidak akan membuat produk itu akan tercemar. Lalu sampai ke pemasaran dan sampai ke produk itu tiba kepada konsumen. Kemudian di pasal yang lain, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi misalnya kalau RPH, ya, atau rumah potong hewan itu selalu diawasi oleh pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Peternakan. Kenapa? Supaya betul-betul terjamin bahwa produk yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat adalah produk-produk yang aman, kemudian halal, ya, kemudian sehat, kemudian bersih, sehingga betul-betul tidak akan merugikan konsumen. Pemerintah juga membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan hewan, pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri, ya. Jadi tidak bisa kita selalu harus mengandalkan produk-produk bahan baku luar negeri. Misalnya membuat pakan di dalam negeri itu harus menggunakan bahan baku dalam negeri. Misalnya memanfaatkan petani-petani yang menanam jagung, menanam kedelai, kemudian menanam padi, di mana kita bisa mendapatkan bahan baku dari 3 jenis tanaman yang saya sudah sebutkan tadi untuk menjadi bahan baku pembuatan pakan. Jangan semuanya harus diimpor dari luar negeri. Kita hanya memperkaya petani luar negeri, tapi tidak memperkaya petani dalam negeri. Baik, saya kira itu yang perlu kami sampaikan untuk bab yang keempat, dan dengan demikian maka penjelasan singkat bab yang keempat sudah selesai. Minggu lalu sudah sebagian dijelaskan, dan hari ini saya menjelaskan juga sisa bagian itu. Dan dengan demikian maka penyampaian materi dari saya sudah berakhir sampai dengan sore hari ini. Dan minggu depan, hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, di jam yang sama kita akan kuis. Dan jumlah soal yang saya sudah siapkan sebanyak 30 soal, multiple choice. Jadi kita memilih saja jawaban yang tepat dari 4 opsi A, B, C, D. Dan kalau saudara bisa membaca dengan baik, ya, bab 1, 2, 3, dan 4, saudara pasti akan bisa mengisi dengan baik. Nah, minggu depan ini kalau saya sudah selesai kuis, maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Mulyadi untuk bagian bab 5 sampai seterusnya, berkaitan dengan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan. Lalu nanti sesudah beliau selesai menyampaikan kurang lebih 4 atau 5 kali pertemuan, akan dilanjutkan oleh Pak Lambert, ya. Pak Lambert akan membahas tentang kebijakan-kebijakan nasional dan daerah, dan juga Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat, Pak Dr. Hewan Hendrik Vaten, akan membantu untuk memberikan materi-materi tambahan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan peternakan di daerah. Saya kira demikian beberapa penjelasan yang perlu kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan, dan saudara hanya tinggal membaca materi. Saya baru kirim juga materinya, ya, bab 4, dan nanti kita ketemu minggu depan untuk kuis. Terima kasih dan selamat sore.